yang sangat ditebas. Reformasi yang melahirkan Mahkamah Konstitusi, reformasi yang membuat TNI dan Polri terpisah menjadi angkatan-angkatan yang lebih spesifik lagi untuk membela rakyat. Seluruh teman-teman, reformasi yang membuat anak tukang kayu bisa mencalonkan diri jadi presiden. Tapi kali ini reformasi sedang perlahan-lahan ditebang. Mahkamah Konstitusi yang telah membuat aturan-aturan lain dalam pemilu, aturan-aturan yang bisa diakal-akalin untuk dirubah. Aturan Mahkamah Konstitusi terkait batasan usia itu sudah dirubah hanya untuk meloloskan salah satu paslon, dan paslon itu akhirnya diterima menjadi salah satu paslon oleh KPU. Hal ini tidak boleh kita biarkan. Hal ini harus kita koreksi. Demokrasi harus terjaga. Pemilihan umum bukan persoalan menang atau kalah. Pemilihan umum harus mengandung kejujuran, mengandung segala bentuk yang baik. Pemilihan umum disiapkan secara langsung, secara nasional dan secara internasional. Kita tidak boleh mengajarkan anak cucu kita tentang kebohongan. Tunggulah teman-teman. Kita tidak boleh mengajarkan anak cucu kita tentang kecurangan. Tunggulah teman-teman. Kita tidak boleh mengajarkan anak cucu kita tentang intimidasi dan berbeda pilihan diancam, ditakut-takuti, dipukuli seperti yang terjadi di Boyolali. Hal ini menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat. Ini harus menjadi pekerjaan-pekerjaan Bawaslu. Sampai saat ini kita melihat kecurangan yang terjadi sebelum pemilu berlangsung, saat pemilu berlangsung, dan setelah pemilu berlangsung. Tapi sampai saat ini juga masyarakat belum mendengarkan keterangan apapun dari Bawaslu. Maka kami dari Gerakan Keadilan Rakyat meminta kepada Bawaslu, jangan malu, ayo kerja keras, ayo tunjukkan semua pelanggaran, ayo berikan sanksi, berikan diskualifikasi kepada orang-orang, kepada paslon yang melanggar ini. Teman-teman mau nggak kalau punya pemimpin dari hasil membohongi rakyat? Teman-teman mau nggak punya pemimpin karena curang? Teman-teman mau nggak punya pemimpin yang menangnya ini karena melakukan segala cara dan mengancam rakyat ini? Jangan diakusi. Jangan lagi kita dibohongi, jangan lagi kita ditakut-takuti seperti zaman lalu. Hal ini sangat mengerikan, ini sangat menjadi ancaman bagi kita semua. Untuk rekan-rekan media, kalian semua siap jika orang-orang mengatakan media akan beredar seperti Tempo, Detik, dan Editor pada tahun 1996. Kita tidak punya lagi kebebasan pendapat, kita tidak punya lagi kebebasan media, pemerintahan, dan lain-lain. Semuanya harus dipantau oleh negara. Dan ini sangat melanggar batasan-batasan hak asasi manusia. Kali ini kita datang ke Bawaslu, kita akan mendengarkan Bawaslu. Tunggulah. Kita akan menunggu Bawaslu, pihak Bawaslu, perwakilan Bawaslu untuk keluar memberikan keterangan supaya kita semua sama-sama mendengar. Tunggulah. Jangan lagi buang aja. Kan sudah kita kemarin. Kepala wakil penguasa ini diukur betul-betul dilakukan. Kepala KPU dan Bawaslu, maka kami mengikuti masyarakat itu. Nomor 1 untuk Bawaslu semua. Kepala
Sepakat. Teman-teman sekalian, saya akan bertanya, berapa jumlah kita? Satu. Berapa jumlah kita? Satu. Berapa jumlah kita? Satu. Berapa jumlah kita? Yang itu selalu mengatakan kita perlu dibawakan. Maka kita bersama melakukan. Yang hadir di sini, kami hadir di sini mendampingi atas nama tim advokasi Polres Rakyat Beku Semesta. Tim advokasi Polres Semesta melaporkan adanya temuan DPT yang bermasalah yang sudah diminta validasi dan klarifikasinya oleh saudara Agus Maksum sebagai tim ahli IT yang dijawab KPU tidak secara substansial. Jawaban KPU hanya klise. Jawaban KPU hanya memutarbalikan apa yang menjadi fakta, tidak mengubah fakta substansial. Itu catatan pertama. Sehingga para tokoh yang ada di sini, Pak Maijen Purnawirawan TNI Angkatan Darat Pak Sunarko, ada Pak Marwan Batubara, ada Habib Muslim, sebagai warga negara yang ada penegakan hukum dan demokrasi melakukan hal ini. Lalu kedua, adalah sistem IT dari KPU yang bermasalah, yang tidak memenuhi standar ISO 2301. Ya, sehingga hari ini bermasalah di mana-mana TPS. Dan mulai kemarin perhitungan di TPS mulai dari kecamatan dihentikan. Dan inilah yang kita laporkan bahwa kenapa para pelapor melaporkan, karena ini menyangkut dana besar milik rakyat yang berbeda. Ini yang akan kita mintakan Bawaslu memeriksa dan meneliti serta memproses hukum secara benar dan adil. Ya, baik. Ya. Pak Kalvin mungkin bisa menambahkan tentang apa jenis-jenis yang dilaporkan dan wilayah berapa dan kita tidak berbicara tentang tidak adanya teror atau ISO terhadap IT KPU. Ya, sekarang tidak ada ISO berapa sih? 2001. Ya, akibatnya ya seperti itu. Fakta-fakta yang kita lihat dan sebagainya tidak ada aturan dan tidak ada batasan-batasan. Sebenarnya selama ini yang seharusnya TPS 306, 300 sampai 2% jadi 306, di situ menjadi 700, 800 dan sebagainya. Harusnya kalau memang itu IT yang diprogram dan di atas 306 itu sampai ditolak. Nah, itulah menjadi perhitungan sekarang yang kami lihat di situs KPU ya. Ya seperti itu terjadi, ya kan? Dan satu hal lagi, kami di sini, khususnya saya, itu sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Kapasitas saya di sini sebagai kuasa hukum dari 3 tokoh ini. Pak Narko, Pak Marwan, dan Hasan Seksi. Dan tim hukum. Jadi kuasa hukum. Dan surat kami yang pertama yang kami sampaikan pada KPU itu adalah permintaan validasi dan verifikasi pencocokan data terhadap 50 fasilitas yang bukan minta jawaban, kami tidak punya jawaban. Kami maunya dihadirkan untuk memverifikasi, tetapi dijawab yang mana jawaban itu kurang memuaskan kami dan kami tidak menjawab surat kami. Oleh sebab itu kita sekarang datang ke Bawaslu untuk melaporkan hal itu, bagaimana Bawaslu bersikap adil yang mana demi pemilu yang jurdil ini. Baik Pak Kadiri, sebelum ke Pak Agus saya ke Pak Marwan dulu sebagai yang menguasakan kepada tim hukum ini. Bagaimana kalau tidak ada tanggapan yang diharapkan waktu untuk mengejar hasil-hasil atau mengejar sesuatu dari Bawaslu? Saya sebelum menjawab itu saya ingin memperjelas bahwa kami bertiga ini memberi kuasa kepada tadi ahli hukum itu karena melihat terlalu banyak atau ada unsur-unsur pelanggaran pidana yang dilakukan oleh siapa? Oleh terutama KPU dan juga penyelenggara pemilu.
dan bisa saja itu melibatkan presiden. Jadi kata kuncinya adalah pelanggaran pidana. Itu yang paling penting diingat. Kemudian yang kedua, kami setelah membaca begitu banyak informasi tentang berbagai kejahatan dan hal yang memalukan terkait IT yang dioperasikan, dibangun atau didevelop oleh KPU, termasuk juga yang namanya Sirekap. Ini jelas memalukan bangsa Indonesia. Kenapa sampai ini bisa dioperasikan di Prancis dan Singapura dengan bekerja sama dengan Alibaba, perusahaan Cina. Nah, ini hal-hal juga yang perlu kita dapat penjelasan dan kita mau hukum ditegakkan. Kalau ada pidana, maka pidana ini harus benar-benar diselidiki, disidik dan juga diproses hukum. Pak Marwan meyakini bahwa kemarahan rakyat ini juga memahami apa yang terjadi kecurangan ini. Ya, saya kira dengan kami melapor ini, kami berharap informasinya menjadi lebih jelas kepada rakyat. Dan tadi ke pertanyaan Pak Musalin tentang bagaimana setelah ini, ya saya kira dengan jelasnya delik yang bisa kami nanti tunjukkan, itu tidak ada kata lain bagi Bawaslu untuk memproses. Kalau tidak diproses, saya kira rakyat sudah siap untuk melawan. Dan kami akan menyebar gugatan atau laporan ini kepada seluruh daerah untuk menjadikannya rujukan bagi teman-teman kita yang ada di daerah melakukan gugatan yang sama dengan merujuk nanti laporan kita ke Bawaslu ini. Saya kira itu mungkin. Ya baik, sebelum saya ke Pak Edi lagi, ke Pak Agus. Ini yang salah satu juga menunjukkan, melontarkan terhadap kecurangan DPT itu dan lain-lain. Mungkin bisa menceritakan kecurangan-kecurangan yang sangat fatal yang sedang dilaporkan sama pengacara yang menjadi penasihat hukum dari para tokoh ini. Ya, jadi laporan pidana itu menyangkut tentang 54 juta DPT yang bermasalah itu tidak diverifikasi dan tidak divalidasi. Dan dari jawaban KPU yang kami terima itu jelas menunjukkan adanya tindak pidana. Tindak pidananya satu, tidak memberikan DPT final, sehingga kita tidak tahu pada saat Pilpres kemarin itu berapa DPT finalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melakukan validasi dan verifikasi terhadap DPT 54 juta. Jadi itu kami meyakini ada puluhan juta surat suara tak bertuan beredar, dan itu sangat berbahaya. Dan itu pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Adanya surat suara melebihi pilih. Nah, itu kemudian itu pidana juga, sehingga kemudian dari poin-poin itu menunjukkan ada penggelembungan atau pidana di mana KPU itu menggunakan data-data yang tidak akurat, tidak valid dan tidak lengkap untuk menggandakan DPT atau menggandakan surat suara. Bagaimana kalau akibatnya pelaporan-pelaporan seperti ini tidak ditanggapin sampai waktunya kemudian mereka melakukan langkah-langkah? Ya, saya kira ini kan laporannya cukup banyak dan kita merespon banyak sekali masyarakat yang melaporkan, dan ini baru saya kira yang menghubungi saya dan juga kemudian lapor pada hari ini itu baru kelompok ini, dan di belakangnya itu sebenarnya penanda tangan banyak sekali, ada 800-an penanda tangan untuk hari ini. Jadi saya kira kalau tidak ditangani. Jadi sekarang ini membawa surat yang gitu Pak Edi ya, surat-surat yang bakal ketemu laporan itu dimasukkan semua daftar-daftar. Ya, kita membawa bukti-bukti. Pertama tambahannya bukti-bukti apa yang sudah disurati oleh seperti Pak Akar disampaikan dengan Pak Bawaslu yang dijawab KPU, bukan memvalidasi, dijawab secara isu sesuai undang-undang. Nah, inilah yang akan kita titik poin. Kenapa tiga tokoh masyarakat warga negara kita ini melaporkan, dan kita juga membawa saksi sekaligus. Saksi faktanya adalah Pak Ustadz Agus Mansur yang mengetahui secara persis tentang bagaimana IT dan 54 juta. Yang jelas begini, 54 juta ini adalah salinan yang diberikan oleh KPU yang masih bagas adanya DPT bermasalah. Harusnya KPU melakukan menerima validasi klarifikasi yang dimintakan oleh Pak Al-Qadiri dan Pak Agus Mansur.
tapi itu tidak dilakukan KPU. Dan menurut rumusan pasal 208, KPU melanggar deliknya. Nah, sanksinya itu ada di pasal 488 Undang-Undang 2017. Itu yang kami tekankan dalam titik poin laporan ini. Jadi KPU jangan hanya meminta maaf ketika Sirekap mengalami kekeliruan kesalahan itu. Ini ada tindak pidananya. Terutama kalau ini tidak ditanggapi, mungkin kami juga akan melaporkan ke BPK, minta diaudit. Ya, anggaran negara, anggaran rakyat, anggaran rakyat yang digunakan oleh KPU sebagai salah satu penyelenggara pemilu secara brutal. Patut. Jadi komunikasinya terhadap Bawaslu sekarang ini, apakah menghadap ini memang sudah ada komunikasi untuk ketemu dan melaporkan apa-apa sesuatu? Kami dalam 3 hari belakangan sudah komunikasi, dan hari ini kami bawa pelapornya sebagai tokoh warga negara kita yang kita berarti bapak-bapak kita ini yang mengetahui adanya podcast antara Pak Agus Maksum dengan Bapak-Bapak, sehingga meminta konsultasi kepada kami, kepada tim advokasi untuk membuat laporan ini. Baik, terima kasih. Akhirnya kita ke sini. Jadi titik poinnya di sini. Sebelum kita menghadap, mungkin ada yang mau nambahin sebelum kita Jenderal Sunar. Jadi laporan juga tentang Sirekap. Jadi kami Sirekap menjadi kacau seperti itu adalah sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menghasilkan angka-angka rekapitulasi Sirekap itu selalu sama dengan quick count. Dan ini akan lanjutannya, mereka akan menyamakan dengan 54 Jadi juta. kecurigaan itu jelas ya, artinya jelas, ya. Sirekap ini hanya untuk menyamakan dari quick count itu. Jadi polanya itu sudah ketemu banyak sekali. Setiap kali angka yang masuk itu kemudian 02 ketinggalan, maka kemudian dia otomatis menambahkan angka untuk agar sama sesuai dengan quick count. Nah, kemudian angka yang ditambahkan itu luar biasa, bisa sampai belasan ribu bahkan ratusan ribu, dan itu kemudian dihasilkan oleh Sirekap. Nah, ini kesengajaan. Kenapa? Karena ya itu tadi, tidak adanya kalibrasi, tidak adanya SU 27001, dan sudah terjadi, dan itu nggak bisa dikoreksi. Kenapa? Karena peristiwanya sudah terjadi pada hari H jam J, di mana kemudian KPU dengan website resminya mengumumkan angka, itu udah banyak korbannya. Ya, baik. Pak Narko, terakhir Pak Narko, apa saran sebagai tokoh masyarakat ya, yang senang sekali Pak Narko selalu mendampingi sama masyarakat. Apabila ternyata tetap mereka bebal seperti itu, apa yang disarankan pada masyarakat sementara masyarakat menunggu kesabarannya ini komando dari para tokoh? Ya, silakan. Terima kasih. Kami bertiga yang menamakan Poros Perlawanan Rakyat Semesta. Poros Perlawanan Rakyat Semesta ya. Dan kemudian mengkuasakan kepada tim lawyer untuk mengurus apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, baik dari masyarakat maupun dari tim ahli IT yang saya dengar di sini kemudian hadir Pak Agus. Yang secara teknis tadi baru sampaikan jelas, walaupun belum lengkap tapi sudah jelas dan lengkap dari yang nanti ada sidang. Tapi saya dan mungkin masyarakat yang cinta demokrasi atau yang mencintai negeri ini dari Sabang sampai Merauke melihat pelaksanaan pemilu 2024 ini telah kita lihat dengan kasat mata banyak terjadi tindak pidana kejahatan pemilu secara terstruktur, terencana dan masif. Seperti yang dikatakan tadi, dari sini kan kita kelihatan rakyat ini sebenarnya pemilik negara ini ditipu, dibohongin oleh para oknum-oknum ini atau orang-orang yang ingin berkuasa ini. Dan kami tidak percaya kalau orang-orang ini akan berkuasa di sini bisa membangun bangsa ini jadi lebih baik. Jadi kami ingin menegakkan hukum agar negara ini tertib, dan kami ingin dipimpin oleh orang yang benar-benar jujur, amanah, dan adil memimpin bangsa ini. Bukan pembohong dan bukan penipu. Ini secara garis besar apa yang kami lihat seperti yang dijelaskan teman tadi, ada penipuan. Ya kalau singkatnya tindak pidana pelanggaran, tindak pidana kejahatan pemilu. Dari angka yang berubah-ubah, dari pelaksanaan di lapangan yang luar biasa. Apakah itu namanya money politik, intimidasi, pengerahan orang-orang yang tidak berhak, yang saya katakan tidak berhak itu. Aparat yang harusnya netral,
polisi, TNI, aparat sipil lain juga terlibat di dalamnya, sudah kasat mata. Karena itu rakyat sudah marah banget. Nah, karena itu sekarang tahap awal itu masalah tadi, rekapitulasi 54 DPT yang tidak jelas, termasuk standar IT yang digunakan yang tidak jelas. Dari situ kami berharap akan terbongkar semua kebobrokan pelaksanaan pemilu 2024 ini. Sekali lagi, rakyat tidak ingin dan tidak percaya di pemilu penipu, penjahat. Sekian. Baik, doa pendek sebelum para penasihat hukum, pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi dengan baik, mengantarkan ini. Kita doakan semoga apa yang dilakukan mereka ini berhasil dan ditanggapin dengan yang sepadan ya. Jangan sampai kemarahan rakyat nanti kembali juga kepada Bawaslu, mengingat pada peristiwa Mei 2019. Silakan. Saya menambahkan bahwa pemilu dan pilpres ini salah satu pilar garda daripada menjaga kedaulatan rakyat. Tapi manakala penyelenggaraan pemilu dan pilpres ini penuh dengan kecurangan, penuh dengan kezaliman, yang salah satunya yang kita laporkan pada siang hari ini menunjukkan bahwa sebetulnya ini tidak legitimate. Kalau tidak legitimate berarti ini pemilu melanggar HAM, pemilu yang melanggar undang-undang dan konstitusi. Sehingga rakyat berhak untuk mengatakan ini pemilu yang legitimate, tidak legitimate. Oleh karena itu, bagaimana cara menyelesaikan prahara daripada pemilu yang penuh dengan kecurangan dan kejahatan ini, maka akan kita kembalikan kepada rakyat sebagai pemilik daripada kedaulatan yang penuh, sehingga rakyat akan menentukan, dan kami siap untuk bersama-sama rakyat untuk menyelesaikan dengan cara apapun. Terima kasih. Ya, baik. Saya sedikit lagi mau menambahkan tentang IT yang digunakan oleh KPU ya. Pertama, kita menemukan atau dari informasi yang ada beredar di sosial media menemukan pertama IT yang IT KPU dengan IT web ya, web KPU dan web si rekap itu berada di tempat yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, web KPU dan web Sirekap itu menggunakan layanan cloud yang ada di Prancis dan di Cina. Yang ketiga, bahwa dengan menempatkan ini di luar negeri melibatkan Cina misalnya atau Alibaba, maka yang ketiga yang kita perlu catat adalah ini sangat tidak stabil dan rawan intruder, rawan intervensi, dan karena itu yang keempat kami meragukan niat baik dari KPU dan pemerintah. Kenapa sampai melibatkan Cina dan Alibaba untuk melakukan hal-hal yang seharusnya ini dipusatkan di satu tempat di Indonesia. Artinya ini akan justru membuka kesempatan terjadinya manipulasi perhitungan suara, dan ternyata sudah ditemukan ada algoritma yang akhirnya memenangkan 02 dan merugikan paslon 1 dan 3. Nah, ini 4 hal yang saya kira dari IT yang kita sebut tadi tidak layak dipakai, tidak melalui ISO yang ditetapkan, tidak melalui kalibrasi. Karena itulah poin yang sangat penting yang akan kami gugat sebagai gugatan pidana yang harus di follow up, dan kalau perlu nanti, bukan kalau perlu, kita menuntut supaya DPR membentuk angket untuk dilakukannya penyidikan dan akhirnya nanti ujungnya kita berharap ada pemakzulan kepada Joko Widodo. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah dengar sampaikan apa yang dari para tokoh dan para penasihat hukum. Ini kita menghimbau kepada Bawaslu, ya, kejujuran, keberanian ada di pundak Anda. Apabila tidak menanggapi dengan secara proporsional apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di KPU, ya, maka mereka pasti akan tidak mampu menghadapi kemarahan masyarakat yang sekarang ini menuntut untuk pembatalan pemilu. Tetapi masih sabar apabila Bawaslu bisa menanggapi dengan proporsional sehingga bisa terjadi satu keputusan-keputusan yang berarti. Oleh karenanya, semoga pada siang hari ini para tokoh dan para penasihat hukum menghadap
mendapat tanggapan yang memuaskan, sehingga rakyat juga sekarang ini memperhatikan apa yang sedang dilakukan para tokoh dan penasihat hukum untuk menghadap Bawaslu. Kemudian nanti setelah menghadap, nanti mungkin kita akan bisa sedikit melakukan konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dampak itu. Kan katanya masih ada yang diterima enggak? Jangan sampai lewat jam 4. Ya. Lewat kita. Udah.